para ahli kalau pasca dia kena COVID itu ada masalah dengan kondisi paru-parunya. Karena itu saya mungkin segera mungkin kami akan menyiapkan tempat untuk mereka bisa lakukan senam pernapasan. Ini disupport oleh para ahli paru di Surabaya. Ahli penyakit paru di Surabaya. Jadi nanti kita akan pilih, kita akan koordinasikan tempatnya yang lapang, yang luas, yang segar, sehingga mereka bisa melakukan senam untuk supaya pasca sakit itu paru-parunya bisa maksimal fungsinya, begitu. Nah, karena itu kita akan siapkan beberapa tempat yang tempatnya memang harus lapang, kemudian jauh dari permukiman, supaya mereka bisa bernapas dengan baik gitu. Fungsi dari paru-parunya bisa berkembang dengan baik. Dari hasil evaluasi kami kemarin itu yang 100 lebih itu yang kena COVID pasti itu tidak sampai 50, yang hanya COVID gitu, tidak sampai 40 orang. Nah, sisanya itu ada komorbidnya, ada penyerta penyakitnya. Hasil evaluasi kita yang paling banyak itu diabetes mellitus, jadi gula darah, benar ya? Gula darah. Kemudian yang kedua jantung. Kemudian yang ketiga tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat itu ginjal, hipertensi ya. Tekanan darah tinggi, jadi diabetes, ginjal, jantung, tekanan darah tinggi. Nah, karena itu mungkin nanti kita akan evaluasi program kita, karena saat itu kemarin ada hubungannya, misalkan itu kenapa ngono Ruben? Nek ceblok piye ku arek iki? Ruben piye kok ngono? Wong tak banget gawe anu kok pesta. Kenapa dia gitu? Aku Ben, turun jemput itu pesta. Itu lo anak berapa lo? Ben, kok ngono Ben? Ya? Ben, ada alang-alang Ben. Ben alang-alang kok kaget ya kayak. Ngawur anak itu. Ngawur benar. Orang ngajak kandani anak mobil PMK lo. Gak kesusu Ben. Ngomong taruh Ben, gak keburu-buru. Ngapain sih kesusu? Heran aku. Ya. Jadi kayak gitu ya. Apa tadi? Jalur sepeda. Nah, kemudian rasanya itu nanti kita akan buat satu lajur khusus untuk sepeda. Nanti kita bisa gunakan, misalkan ada sewa sepeda, ada yang sudah nawarkan ke kita untuk dia akan menyiapkan sepeda. Jadi nanti satu lajur, karena kayaknya kurang gerak tuh. Nah, sepeda motor harus di depan rumah, berhenti. Kemudian ke kantor harus di depan kantor, berhenti. Kayak gitu, sehingga kita kurang gerak, rasanya seperti itu. Saya khawatir kalau kemudian diteruskan, ini nanti ada ada impactnya di jangka panjang begitu loh. Impactnya di jangka panjang. Jadi kemudian kita kebiasaan, kemudian kita lupa bahwa kemudian kita kurang gerak. Jadi saya takut impactnya saat kemudian usia di atas 40 tahun, kemudian dia mulai kena masalah penyakit-penyakit tadi. Begitu. Jadi ini lagi kita siapkan. Mungkin kita akan berikan jalur khusus untuk sepeda, sehingga kita bisa gunakan sepeda ke manapun. Termasuk nanti ada yang mau menawarkan ada sepeda, sewa sepeda. Jadi kita tidak perlu bawa sepeda dari rumah. Misalkan kita bisa sewa sepeda itu untuk tujuan tertentu. Memang kalau malam ataupun libur itu sudah ada yang melakukan olahraga itu. Tapi sekali lagi
ini bukan sekedar olahraga, tapi benar-benar ini nanti kebiasaan, bisa kita jadikan untuk kebiasaan. Jadi itu sekarang dalam pikiran saya, karena melihat analisa itu, melihat analisa hasil yang meninggal karena penyakit penyerta atau komorbid. Dari hasil data kami penelusuran pasien, itu banyak sekali yang sudah tahunan, bahkan ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, itu masih KTP-nya di KTP lama gitu. Sehingga itu menyulitkan kami untuk men-tracing. Karena nggak bisa, kalau sudah berhenti misalkan dia pindah keluar kota, kami nggak bisa melakukan tracing beliaunya itu. Sehingga yang bisa kita lakukan, kita memberikan alamat ke gugus tugas daerah itu, bahwa yang bersangkutan itu pindah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalahnya kalau dengan data kependudukan ini ada kaitannya misalkan BLT dan sebagainya. Nah itu yang sulit menurut saya. Memang seharusnya ada, nanti kita akan cari formulasinya, bagaimana kalau misalkan 1 tahun dia sudah tidak aktif di rumah itu, kemudian tidak ada laporan ke RT RW, maka harus kita buat. Karena banyak sekali yang tidak ada laporan ke RT RW, kemudian setelah dinyatakan positif kami tahu, kita cek rumahnya kosong, sudah pindah berapa tahun, bahkan sudah dijual, bahkan sudah macam-macam lah ceritanya, atau bahkan itu rumahnya siapa begitu. Atau bahkan kemarin ini ya lucu, dia ngakunya dia tinggal di situ, ternyata itu tempat kos-kosan dan itu pun tidak ada. Maksudnya pemilik kos tidak mengakui bahwa yang bersangkutan itu tinggal di situ begitu. Nah ini kan menyulitkan kita untuk melakukan tracing gitu. Sebetulnya ini bukan aib gitu. Ini bukan aib penyakit ini. Tapi kita harus menyelesaikan itu, karena kalau kita tidak ketemu pasiennya domisili di mana, maka kita akan sulit untuk men-tracing. Itu masalahnya. Jadi menurut saya berharap pasien untuk menjelaskan alamat yang sesungguhnya. Karena kalau tidak, kan kasihan. Kalau dia pindah kemudian tidak tahu, kemudian ya kita tidak, saya sampaikan siapapun bisa terkena penyakit ini. Dan ini bukan aib. Tidak ada satupun orang pengen kena penyakit ini. Tapi kan kita tidak tahu, tiba-tiba ada tertular begitu kan. Tidak tahu itu di mana, tidak tahu itu di mana, di tempat kerja atau di mana. Tapi kalau kemudian alamatnya alamat palsu lagi-lagi. Ada lagu ya? Ada. Alamat palsu ya? Ada. Itu kan kasihan gitu. Karena yang OTG ini jauh lebih berbahaya dibandingkan yang sakit. Kalau sakit tahu bawa ke rumah sakit. Tapi kalau yang OTG ini, kita kuat, OTG-nya kuat, tapi kemudian menularkan orang lain nggak kuat. Dan itu bisa, saya punya data, justru yang pertama kena itu nggak apa-apa, tapi yang kedua, ketiga, bahkan itu banyak yang meninggal. Jadi tolong ayolah kita nggak apa-apa. Saya pikir ini bukan aib, justru kita bagaimana bersama-sama menyembuhkan ini.